2 Korintus 4 ayat 3 hingga ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, saya undang untuk kita berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita membaca bersama-sama harta rohani dalam bejana tanah. Ayat 3 mulai. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, Bapak Ibu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada gambaran Allah. Ada amin, silakan duduk. Ada haleluya, ada puji Tuhan. Lambaikan tangan bahwa Tuhan Yesus baik dan bangkit. Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Ada amin. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang semua. Injil ini adalah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Injil ini adalah pribadi siapa? Adalah gambaran Yesus Kristus, ada juru selamat bagi kita semua. Ada amin. Jika Injil ini kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ada amin? Jadi saudara-saudaraku, ketika Injil ini siang dan malam setiap minggu, waktu ada kesempatan untuk kita beritakan Injil, kita akan beritakan Injil kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ketika mereka tidak mau mendengar, ketika mereka tidak mau setia kepada Tuhan, maka mereka akan apa? Binasa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini juga tadi sudah melewati kesaksian oleh Bunda. Begitu baik kasih Tuhan. Di dalam pergumulan apapun kita hadapi siang malam, seringkali kita manusia tidak mampu menghadapi pergumulan tantangan itu. Tetapi itu adalah lambang salib. Ada amin? Amin. Salib. Tetap terus kita pikul terus salib itu, atau kita pikul terus, sebab salib itu adalah apa? Pergumulan. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, bukakanlah mata hati rohani kita. Ada amin? Buka hati ini, buka kalau masih tertutup, buka untuk Yesus. Amin. Kalau masih lagi malas untuk datang beribadah, buka hati kita. Amin. Kalau masih tertutup untuk Tuhan, tetap buka. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita datang untuk beribadah kepada Yesus. Ada amin. Jangan kita tutup hati ini. Ketika kita tutup hati ini untuk Tuhan, malas untuk datang beribadah, tidak mau untuk datang menyembah nama Yesus, tidak percaya kepada Yesus, maka kehidupan kita akan binasa. Ada amin. Ketika kita setia kepada Tuhan, rajin datang beribadah, rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akui kesalahan perbuatan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan apa? Diberkati oleh Yesus. Berkati apa? Bukan dikatakan saudara-saudaraku, orang dikatakan supaya orang banyak uang, ada rumah, ada mobil. Tidak. Melainkan saudara-saudaraku, ada kuat sehat. Ada amin. Masih ada nafas hidup sampai hari ini, kita masih boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bersama dengan Pak Riko, bersama kru yang bertugas, kita tetap syukuri bahwa Tuhan Yesus baik. Bersama istri, anak-anak, dengan kesaksian Bunda, datangkan berkat. Dan biarlah setiap orang yang melakukan kejahatan itu pun mereka menghina, mengejek, sekalipun caci maki, sebelum Bunda merasakan penderitaan itu, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu merasakan. Ada amin. Doakanlah musuh kita. Kesaksian saya saudaraku, kalau saya bersaksi kebaikan Tuhan yang tidak habis-habis. Saya dulu seperti itu. Melainkan saudaraku,
Mereka kalau sekarang ini orang bilang FB ini soto, sosial orang hitam jadi putih. Orang hidung apa sama yang saya ini, orang lalu bilang orang pesek menjadi tinggi. Iyo, coba lihat kalau saya batito, memang muka masih ABG. Dan apa saudaraku? Semua sudah ada di dalam apa? HP ini. Jadi HP ini kalau kita melakukan yang baik, maka baik juga kehidupan kita. Ada amin? Tetapi kalau HP ini untuk pakai, terutama di FB, ketika orang masalah rumah tangga kita pamer, masalah pergumulan apapun orang pamer, apalagi tidak akan jadi berkat. Ada amin? Melainkan ketika kita menghadapi masalah pergumulan hidup, datanglah di bawah kaki Yesus. Kita lewat apa? Berdoa. Biar hari ini saudara-saudaraku iblis kuat. Ada amin? Kalau iman kita lemah, maka kita gampang jatuh di dalam dosa. Jadi kuat, mesti kuat. Kemarin saudara-saudaraku, saksian Bapak Andi, ketika dia bikin ini altar, maupun kemarin juga ini mimbar. Dia lemah, tetapi saya bilang kuat karena imanmu. Ada amin? Karena saudara-saudaraku, iblis dia tidak suka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu sangat mulia, saudaraku. Lebih bagus kita kumpulkan harta di surga daripada kita kumpulkan harta di dunia. Kalau di dunia tidak membawa mati. Kalau harta di surga, sampai orang tinggalkan dunia ini berlalu, semua sudah tercantum di buku kehidupan. Semua itu kita akan menerima berkat nantinya di sana. Ada amin? Maka saudara-saudaraku, jika Injil yang kami beritakan siang dan malam kita sampaikan firman ini kepada siapapun dia, kalau mereka masih tertutup, tidak percaya kepada Yesus, tidak mau bertobat kepada Yesus, maka mereka akan binasa. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, maka ia tertutup untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan binasa. Ada amin? Jadi mari buka hati untuk Tuhan. Buka hati. Selagi masa waktu dan kesempatan, mari kita datang beribadah. Kita datang menaikkan syukur kepada Yesus. Kita membalas kebaikan Tuhan cuma hanya datang beribadah, datang untuk Tuhan menaikkan syukur, dan tetap terus berdoa. Ada amin? Kita melihat saudara-saudaraku ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ada amin? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan binasa. Dan untuk itu saudara-saudaraku, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah jahat ini. Memang kalau sekarang ini saudara-saudaraku, banyak orang pikiran mereka rusak, hati mereka rusak, rumah tangga rusak. Karena apa? Kebanyakan cuma di FB. Ketika mereka melakukan ini itu semua tercantum di FB, mereka ada waktu. Ketika mereka pergi ke sana kemari, terutama apa? Karota. Tapi orang sini ada karota. Amin. Begitu juga mereka pergi menyabung ayam, pergi melakukan perjudian, pemabukan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tertutup untuk Tuhan, maka Tuhan Yesus tertutup untuk mereka. Ada amin? Ketika kita buka hati ini kepada Yesus, datang untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Dia, maka hati kita ada ketenangan, ada kedamaian. Berkat Dia curahkan, limpahkan terhadap kehidupan kita semua. Ada amin? Jangan tolong ikut dunia ini, saudaraku. Kalau kita ikut dunia ini akan binasa. Ada amin? Ketika kita ikut Yesus, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus itu baik. Dan oleh sebab itu saudaraku, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil lagi. Ada amin? Karena apa? Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi firman ini adalah pribadi tersendiri. Ada amin? Jangan tolong abaikan firman ini. Taruhlah firman ini di hati kita, supaya hati kita ada damai. Banyak orang bilang ada damai di hati. Damai di hati bagaimana? Cuma di gereja itu damai. Ketika mereka pulang, perjudian langsung lagi.
berjalan. Segala hal yang tidak baik mereka lakukan. Sama seperti saudara-saudaraku, saya dapati saya pelayanan penginjilan di mana ya, Syaur. Bapak ini dia seorang penatua. Ketika dia memberitakan Injil di gereja, maka saudara-saudaraku, saya sempat lihat dia minum ini cap tikus setengah gram. Terus saya berkati dia, saya tanya, Bapak, kenapa sebentar Bapak beritakan Injil di gereja, kok kenapa Bapak mesti minum ini cap tikus? Iya Ibu, supaya kita berkata-kata lancar. Kalau minum kata cap tikus, orang berkata-kata dengan kebenaran firman itu lancar. Melainkan saudara-saudaraku, kita sudah undang apa? Iblis masuk di dalam hati pikiran kita, sehingga beritakan Injil itu tidak mendatang ke apa? Berkat. Melainkan cuma apa? Lewat saja. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dari kemarin orang baking ini altar, puji Tuhan. Ya, tidak lama lagi kurang di tanggal ini, kurang belum bilang mau pakai akan ini teh. Bukan kekuatan kita, ada amin, melainkan hanya kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bersama hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Rohani, anak-anak yang ada, bersama jemaat yang ada, kita saling menopang, saling mendoakan. Jadi kehidupan kita di kolong langit ini cuma apa? Setia kepada Yesus, rajin beribadah, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, saling untuk menopang, mendoakan. Ada amin? Jangan cuma saling untuk menjatuhkan. Kalau mau apa, manusia, pergumulan itu belum seberapa. Ada amin? Dulu saya, saudara-saudaraku, saya bilang, Tuhan, mereka bagi sana bagi sini, itu memalukan. Tetapi kalau buat saya tidak melakukan dosa, kenapa kita takut? Melainkan kita tetap maju bersama Yesus. Ada amin? Biarlah mereka melakukan dosa itu, biarlah seluruh dunia ini tahu apa yang mereka menjatuhkan kepada kita. Mereka cuma melihat dia apa di luar saja, tetapi Tuhan Yesus melihat hati kita. Ada amin? Kesetiaan, kejujuran. Jadi, nggak usah takut dengan manusia yang ada di kolong langit ini, karena dunia ini tidak lama lagi akan lenyap, akan binasa. Ketika kita ikut dunia ini akan binasa. Banyak orang masih mengandalkan apa? Penyembah berhala. Kemarin saya katakan, Bapak lepas tuh itu. Ibu ini sudah diturun-temurun 4 orang. Jadi orang susah untuk melepas. Saya katakan, Bapak, apakah nafas hidupmu ada ke manusia? Pak Tuhan, bukan kenapa Pak Tuhan kau masih percaya lagi ini penyembah berhala? Tinggalkan dia itu penyembah berhala. Karena ini saudara-saudaraku sudah waktu Tuhan untuk orang bertobat. Ada amin? Tuhan perintahkan seluruh umat yang ada di kolong langit ini setia dan bertobat. Tidak lama lagi dunia ini akan binasa. Orang semua akan binasa. Ketika kita tetap setia bersama Yesus, maka kita akan mendapatkan tempat di sana nanti. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, jangan kita ikut dunia ini. Jangan kita ikut dikatakan dibutakan oleh iman apa? Ilah-ilah yang tidak baik. Iya kan? Pikiran-pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Semua sudah ada di kolong langit ini. Kalau saya saudara-saudaraku masih buta dengan FB, tapi kalau ini anak-anak kecil, kadang merusuk tahu. Dorang pindah sana, pindah sini, dong gak disuk tahu. Nah, dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita yang ada pada saat ini tetaplah setia. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita melihat Yohanes 12 ayat 31. Bapak Andi baca. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilepaskan keluar. Amin, silakan duduk. Ada amin? Yohanes 12 ayat 31 firman Tuhan berkata apa? Sekarang atas dunia ini, sekarang juga Akan dilemparkan keluar. haleluya. Ada amin? Tidak lama lagi dunia ini akan binasa. Ada amin? Amin. Sekarang saudara berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga apa? Penguasa dunia ini akan dilemparkan ke api neraka. Ada amin? Dunia ini akan binasa saudaraku. Jadi kita jangan ikut dunia ini, sebab dunia ini akan binasa. Ada amin? Yohanes 14 ayat 30. Kembali lagi Bapak Andi. Yohanes 14 ayat 30. Dan firman Tuhan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Amin. Haleluya, silakan duduk. Ada amin? Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tuhan Yesus katakan begini, tidak lagi banyak kata-kata atau memberikan nasihat kepada orang semua atau kepada kita semua, seluruh umat yang ada di kolong langit ini, karena dunia ini tidak lama lagi akan apa? Binasa. Ada amin? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi semua yang bernafas, yang ada di kolong langit ini, semua akan binasa. Ada amin? Supaya kita tidak binasa, kita apa? Datang tetap terus berdoa kepada Yesus. Hanya doa yang dapat memberikan kekuatan, hanya doa yang dapat memulihkan, dan hanya doa kita semakin tetap terus diberkati oleh Yesus. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, tadinya saya sudah lupa dibacakan oleh judulnya. Judul khotbah ini apa? Lihatlah cahaya Injil. Ada amin? Kemuliaan Allah yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia ada juru selamat bagi kita. Haleluya. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita juga melihat Efesus 2 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Kita berdiri semua dan kita membaca Efesus 2 ayat 2. Ada amin. Mulai. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menantikan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Haleluya, silakan duduk. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita ikut dunia ini, maka saudara-saudaraku kita akan binasa. Ada amin? Kita tidak akan mengikuti jalan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Kita jauh dari tempat-tempat beribadah. Malas untuk kita beribadah, maka tempat kita ada di neraka. Ada amin? Dikatakan saudara-saudaraku, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalian pun orang semua akan binasa nanti. Ada amin? Dan oleh sebab itu, yang memegang kuasa atas banyak keinginan pada sekarang ini apa? Yaitu iblis. Ada amin? Iblis sekarang memegang kuasa di kolong langit ini. Karena iblis itu ada apa? Iblis juga itu punya kuasa. Tetapi Tuhan Yesus katakan iblis itu tidak berkuasa atas Yesus. Ada amin? Dan iblis itu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Iblis itu dia tidak mampu. Dia berkuasa itu tidak mampu melawan kuasa Tuhan, melawan kuasa Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudaraku, mari kita membaca juga 1 Yohanes 5 ayat 19 dan ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Saya undang untuk kita berdiri. 1 Yohanes 5 ayat 19, 20 dan ayat yang ke-21.
Bapak Ibu baca 1 Yohanes 5 ayat 19, 20 hingga 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menyatakan pengertian kepada kita supaya kita mengenali yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada haleluya. Tuhan itu baik. Ada amin. Jadi saudara-saudaraku, iblis ini tidak berhak atas diri kita. Kalau orang setia kepada Tuhan, melewati tentang ujian cuma hanya apa? Berdoa. Iblis dapat mengalahkan iblis ini, si jahat iblis ini cuma berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Doakanlah mereka, doakanlah musuh kita, maka mereka akan sadar, maka mereka juga akan bertobat. Ada amin? Jadi iblis ini juga akan binasa, saudaraku. Dia tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Kalau orang iman lemah, kalau kita juga cuma percaya ini penyembah berhala, tidak percaya Yesus, maka kita tetap terus dipakai oleh iblis ini. Ada amin? Sebab iblis ini saudaraku menguasai hati kita, pikiran kita. Maka seringkali yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik. Hari-hari ini memang saudaraku iblis itu sangat besar di luar sana. Kadang juga iblis itu ada di hati kita. Jadi saudara-saudara mesti mampu hadapi dunia ini, karena dunia ini tidak lama lagi akan binasa. Amin. Jadi lepaskanlah. Kalau kita masih ada menyakiti hati Tuhan, kalau orang masih kurang setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Ya. Andalkanlah Dia. Bawalah kehidupan kita, bawalah rumah tangga kita, bawalah suami, istri, anak-anak kita kepada Yesus. Lewat dan kita berdoa. Ya. Maka kita mendatangkan kekuatan, mendatangkan pemulihan. Maka segala iblis yang coba-coba merusak iman kita, maka dia akan dijatuhkan oleh Yesus, akan dihancurkan oleh Yesus. Amin. Sebab iblis tidak berhak dengan kuasa Yesus. Ada amin? Amin. Kuasa Yesus dia adalah dasar yang luar biasa. Tidak ada siapapun yang dapat melawan kuasa Allah. Ada amin? Sebab Roh Kudus itu dia dasar yang luar biasa. Dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Kita tahu bahwa kita berasal dari apa? Dari Allah. Dari seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau orang hidup bersama Yesus, jauhkanlah dari segala penyembah berhala ini, supaya kita hidup taat bersama Yesus. Ada amin? Supaya kita ini ada dikatakan anak-anak Tuhan. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudara ayat 20 firman dikatakan apa? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenali yang benar. Jadi Tuhan Yesus katakan supaya Tuhan Yesus perintahkan supaya melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Benar-benar saja kita lakukan. Jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun. Kalau orang datang menghina kita, caci maki, kita katakan saja amin. Kalau dulu saudara-saudaraku, saya ini bersyukur jadi pendeta. Kalau dulu saya saudara-saudaraku bukan hamba Tuhan, saya itu masuk pawon. Saya sudah ikut. Saya juga ada ikut saudara-saudaraku ini dengan karate, sudah kuning. Jadi saudara-saudaraku, pada waktu saya ada latihan, nggak tahu gimana ya. Saya kalau mau panggil makan lama, tetapi kalau orang sok mari makalai, aduh, jangan saudara-saudaraku. Itu dulu bukan sekarang. Ada amin. Dulu orang sok saja dia bilang apa saya, kaki saya sudah tinggi, tangan saya sudah tinggi. Tapi kalau dulu ini sudah aduh memang. Tapi kalau sekarang Tuhan sudah ubahkan dengan firman. Ada amin. Tuhan bilang ketika engkau menjadi pawon, banyak orang yang mati di luar sana. Banyak orang yang patah-patah. Tetapi saudara-saudaraku itulah Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan izinkan, maka saudara-saudaraku memang patah-patah orang di luar. Laki-laki saya hantam.
Tetapi itulah dasarnya Tuhan. Ada amin. Ketika Tuhan Yesus punya kuasa yang dasar dan luar biasa, tidak ada siapapun yang dapat melawan kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ada amin. Amin. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus, dia katakan apa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada amin. Berikan momen bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dasar dan luar biasa. Injil itu keras, saudaraku. Kenapa? Harus keras. Karena kalau lomba-lomba cuma sama sedang berupa anak-anak bayi kasih minum susu. Kalau orang mesti makanan ini ubi-ubi, kalau batu boleh makan, makan. Jadi mesti harus keras sama seperti batu orang beriman. Ada amin? Supaya ketika iman kita kuat, maka tidak gampang iblis menguasai menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Amin. Banyak hamba Tuhan jatuh di dunia ini, saudaraku, karena sekarang apa? FB. Kemarin saudaraku, saya ada hamba Tuhan, nggak tahu dia orang dari mana. Dia bilang dia pendeta. Kalau saya lihat dia punya status, dia sebagai hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan bagaimana dia? Dia bilang begini, Ibu, saya ini dia selama duda baru. Saya mau cari pendamping seorang hamba Tuhan. Terus, tetapi kalau saya sudah menikah ulang, kenapa saya tidak bisa kalau istri saya dia sebagai hamba Tuhan, kok dia mau pelayan di luar sana? Maksud? Ya supaya dia tetap urus ke kita. Kok suka cari hamba Tuhan? Kok hamba Tuhan ini cuma pakai untuk di dapur? Cuma dia tetap boleh untuk pergi menginjil. DP istri tinggal. Apa yang mau jadi? Ada amin? Kalau kita sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai hamba Tuhan, mari kita berjalan. Sebagai Pak Gembala kan pelayanan di mana? Papua. Kalau saya sudah selaku di Papua sana, orang bilang besok ada ikan garam. Ternyata lagi dong bilang takut karena pekerjaan orang itu dipanas. Kalau di Papua sana lebih panas. Pajalan kaki, kalau Pak Gembala bilang naik bukit, orang juga naik bukit sampai orang Majalang ini pece-pece itu lumpur, tetap orang masuk. Karena menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Artinya, ketika mereka tidak mau bertobat, maka mereka tidak ada tempat di surga nanti. Ada amin? Banyak saudaraku, hamba Tuhan, pendeta meninggal, ketika saudaraku khotbah bilang nanti orang aku dapat di surga nanti. Siapapun meninggal, sekalipun dia presiden meninggal, belum sampai di surga. Ada amin? Belum saudaraku. Tidak ada siapapun yang mati duluan untuk sampai di surga. Tidak ada. Orang mati dia tertampak berupa kayak begini di atas telepon atau di atas seng sana. Tetapi kalau dia melakukan yang baik di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan dia tempat yang ada ketenangan supaya dia berjiwa ada tenang. Sebagaimana dia hidup di dunia ini tenang, begitu juga dia mati juga ada tenang. Ketika dunia ini berlalu atau orang semua mati, maka kita dikumpulkan jadi satu. Seluruh semua antar umat beragama, ketika dunia ini binasa, ketika kita semua mati, kita dikumpulkan menjadi satu. Ada amin? Tidak lagi mau bilang dia agama ini, dia suku ini. Tidak mau bilang dia presiden atau hamba Tuhan, tempatnya sendiri. Tidak, semua sama di hadapan Tuhan. Ada amin? Orang tinggal apa? Perbuatan dan dosa kita yang sudah tercantum di buku kehidupan. Puji Tuhan, pasti kita ada, Tuhan akan sediakan tempat di sana nanti. Ada amin? Orang semua suka kan mau terangkat bersama Yesus. Ketika kita sudah terangkat bersama Yesus, setia kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun, dan rajinlah datang beribadah dan berdoa. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Dan hari ini saudaraku, kita semua akan beritakan Injil. Tegurlah orang-orang yang tidak taat kepada Yesus. Kalau masih bermabuk, katakan berhentilah bermabuk. Kalau masih berjudi, katakan berhentilah berjudi. Kalau masih melakukan dosa, berhentilah melakukan dosa itu. Taatlah, karena dunia ini tidak lama lagi akan binasa.
kita semua akan binasa, saudaraku. Tidak terkecuali. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, tetaplah kita melayani Yesus. Ada amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Dan begitu juga ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, kita membaca bersama-sama Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala apa? Berhala. Amin. Jadi berhala itu paling tidak baik atau paling benci Ya. di hadapan Tuhan. Berhala itu apa? Ketika orang masih ada apa? Masih percaya batu sama, orang masih percaya patung itu, orang masih percaya itu benda-benda mati. Tolong tinggalkan dia hari ini. Ada amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Bacalah firman ini siang malam dan renungkanlah firman ini. Sebab firman ini adalah pribadi Yesus, adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ada amin. Supaya orang melihat mana yang baik, mana yang jahat. Yang baik kita ambil, yang jahat itu kita tinggalkan. Matikan dalam hati pikiran kita. 2 Korintus 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Berbau harum dan berbau kematian. Berbau harum ada kepada firman Tuhan. Berbau kematian masih ada pemabukkan, iri, hati dan kebencian. Masih ada penyembah berhala. Semua matikan dalam hati pikiran kita supaya kita hidup taat dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin. Supaya saudaraku, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Yesus Kristus. Ada amin. Tolong mencari apa lagi dunia ini? Iya tuh. Kalau kemarin tolong berdoa, tukar pikiran ini, dia mau bikin 2 tingkat atau apa ya? Pasti rencana kita manusia lain, rencana Tuhan juga lain. Amin. Kalau kemarin orang masih bapak bilang ini mau bikin, sekarang sudah jadi. Jadi semakin kuat, semakin tetap terus maju bersama Yesus. Amin. Kita yang ada, hamba yang ada, mari jemaat yang ada, maju terus melayani Yesus. Amin. Dengan segala apapun yang ada pada orang. Tolong bersyukur Tuhan masih memberikan nafas hidup sampai hari ini. Ya. Bersyukurlah dalam segala hal. Kalau orang cuma mau cari ini dunia ini, saudaraku, atau orang mencari kesenangan di kolong langit ini, tidak akan datangkan apa-apa, tidak akan datangkan apa berkat, melainkan timahannya. Ada apa? Hanya ada kehancuran. Ada amin. Dan oleh sebab itu saudaraku, ayat yang terakhir Yohanes 1, surat Yohanes yang kedua, dari yang kita tadi baca 1 Yohanes 5 turun ke bawah, 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Amin. Sekarang untuk kita berdiri dan kita membaca ayat ini. Ada amin. Amin. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Jadi itulah modal di dalam kehidupan kita. Kita lakukanlah perintah Yesus. Ya. Kita tetap terus melayani Tuhan. Ada amin. Amin. Jangan bosan-bosan, jangan malas untuk kita melayani Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Ya. Kita yang ada, jemaat yang ada, semua kita tetap terus melayani Tuhan. Topanglah dalam pelayanan ini, tetap terus berdoa. Ada amin. Amin. Saya saudara memang kadang hadir di dalam ibadah puasa di tempat ini, tapi saya puasa. Cuma kadang saudara-saudaraku sudah pada waktu tidak lama lagi jam untuk saya datang, tiba-tiba telepon. Begitu juga kadang hari ini saya ada tugas di sini, akhirnya mereka telepon, ibu begini dan begitu. Tetapi saudara-saudaraku itu yang utama yang saya lakukan. Ada amin. Amin. Ayat yang ketiga, buka hati untuk Tuhan dan
bertobat, maka kita akan diselamatkan. Ada amin? Kedua, buka hati untuk Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ada amin? Ketiga, buka hati untuk Tuhan dan hidup taat. Keempat apa? Buka hati untuk Tuhan dan hidup berdamai dengan semua orang. Ada amin? Amin. Jauhkan dari segala jenis kejahatan apapun. Hidup di dalam terang, pasti kita akan apa? Diberkati oleh Yesus. Dengan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tetaplah setia, tetap terus mengandalkan Tuhan selagi masih ada waktu. Ada amin. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Sebab dunia ini tidak lama lagi akan binasa. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Ada amin. Bila firman Tuhan sampai di sana. Amin. Mari kita angkat pujian. Lagu kesayangan saya. Yesus baik, Yesus baik. Karena kita membalas kebaikan Tuhan.